Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang katabolisme. Tapi kita akan bahas satu persatu, jadi tidak langsung semuanya. Oke, yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang enzim. Enzim itu berguna untuk metabolisme tubuh, gitu ya. Nah, kemudian kalian perlu tahu bahwa metabolisme tubuh itu terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme, dia itu menguraikan dari senyawa kompleks menjadi yang sederhana, sedangkan anabolisme dari senyawa sederhana menjadi kompleks. Kemudian kali ini kita akan bahas fokus dulu ke katabolisme. Oke, katabolisme. Yang pertama, katabolisme itu berlangsung di dalam tubuh berasal dari bahan makanan. Bahan makanan itu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, proses katabolisme itu dia melepas energi. Karena melepas energi, maka dia disebut sebagai reaksi eksergonik. Ya, karena melepas energi namanya adalah eksergonik. Nah, karena tadi terdiri dari bahan makanan karbohidrat, protein, dan lemak, maka nanti ada katabolisme karbohidrat, katabolisme protein, dan juga katabolisme lemak. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang yang pertama, katabolisme karbohidrat. Untuk katabolisme karbohidrat, itu berlangsung di dalam tubuh melalui proses respirasi. Oke, melalui proses respirasi sel. Respirasi sel itu kan karena dia masuknya katabolisme ya berarti penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana dengan melepas energi gitu ya. Nah, tadi dia bilang kan proses respirasi sel ya. Proses respirasi sel itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk yang aerob berarti seperti apa? Butuh oksigen. Yang anaerob tidak butuh oksigen. Nah, sekarang kita akan bahas tentang respirasi aerob. Untuk respirasi aerob itu ada 4 tahap. Yang pertama ada glikolisis. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga ada siklus Krebs. Yang keempat
ada fosforilasi oksidatif. Nah, karena ini panjang sekali, maka nanti kita akan bahas per poinnya. Tetapi sebelum itu, untuk respirasi aerob, itu kan berarti butuh oksigen, ya, diambil dari udara. Nah, kita pelajari dulu ada persamaan reaksi aerob. Persamaannya yaitu ada C6H12O6. Ini adalah glukosa. Glukosa itu salah satu karbohidrat ya. Karena butuh oksigen, berarti kita tambah O2 sejumlah 6. Kemudian nanti akan dihasilkan 6 CO2 ditambah 6 H2O, lalu dilepas ATP. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah oksigen. Ini adalah karbon dioksida. Ini adalah air. Kemudian tadi kan ada 4 tahap tuh. Kalau misalkan organismenya adalah prokariotik, jadi kalau organisme prokariotik, maka keempat tahap tersebut itu berlangsung di sitosol. Sedangkan organisme kan ada 2 ya, ada prokariotik sama eukariotik. Jadi kalau yang organisme eukariotik, maka dia akan berlangsung di sitosol. Kok sama, Kak? Sebentar. Ini sitosolnya kalau eukariotik itu sitosol hanya yang glikolisis. Kemudian ada juga di mitokondria. Kalau mitokondria itu terjadi pada dekarboksilasi, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Jadi ada 2 tempat, sedangkan kalau yang prokariotik hanya ada di sitosol. Nah, untuk detailnya nanti di video setelahnya ya. Kemudian itu respirasi aerob. Ada juga respirasi anaerob. Respirasi anaerob. Untuk respirasi anaerob berarti dia tidak perlu oksigen, tidak perlu O2, kemudian disebut juga sebagai respirasi intramolekul. Kemudian energi yang dihasilkan itu lebih sedikit dari respirasi aerob. Kemudian pada anaerob terjadi reaksi fermentasi. Nah, 1 molekul glukosa yang difermentasi itu bisa menghasilkan
2 ATP. Kemudian di respirasi anaerob berarti kan kita ngomongin tentang fermentasi. Untuk fermentasi sendiri itu ada 2 tahap. Yang pertama ada glikolisis. Yang kedua ada pembentukan NAD+. Kemudian untuk fermentasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada fermentasi asam laktat. Yang kedua ada fermentasi alkohol. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas satu per satu. Tapi kurang lebihnya seperti itu.